Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan renungan dan firman Tuhan di dalam Renungan Suling edisi 4 Maret tahun 2022. Renungan pada hari ini diberi judul Cinta untuk Rumahmu Menghanguskan Aku. Bacaan Alkitab diambil dalam kitab Yohanes 2 ayat 12 hingga 25. Sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap berkat dan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan pada hari ini, sehingga kami dapat mendengarkan renungan dan firman-Mu. Biarlah apa yang Engkau sampaikan melalui renungan pada hari ini dapat menjadi rema, dapat mengetuk pintu hati kami Tuhan. Biar apa yang kami perbuat selalu benar, apa yang kami berbuat hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Yohanes 2 ayat 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus sangat marah sehingga ia membuat cambuk dan mengusir semua binatang yang diperjualbelikan maupun membalikan meja-meja penukar uang dari semua yang sedang berdagang di dalam rumah ibadat. Pertanyaannya, mengapa Yesus harus marah? Bukankah hal berdagang di dalam bait Allah sudah menjadi tradisi dalam perayaan-perayaan besar agama Yahudi? Bukankah dengan disediakan kambing domba dan merpati di dalam bait Allah, mempermudah orang Israel yang berasal dari tempat yang jauh atau negara lain? Sebab tidak mungkin mereka yang datang dari tempat jauh harus membawa kambing domba dan merpati. Lalu, mengapa Yesus harus marah? Seringkali yang terkesan dari teks bacaan kita ini adalah hiruk-pikuk dan kekacauan karena Yesus yang mengamuk dengan membawa cambuk. Namun sesungguhnya ada satu ayat yang seringkali terlupakan oleh kita. Hal itu ditekankan oleh Yohanes di ayat 17. Lihat apa yang dilakukan Yesus di pelataran bait Allah, mengingatkan murid-murid Yesus tentang sebuah mazmur yang dikutip dari Mazmur 69 ayat 10 yang mengatakan, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Sesungguhnya, inilah yang menjadi motif dan alasan mengapa Yesus melakukan hal yang begitu radikal. Kemarahan Yesus yang digambarkan dalam Yesus menyucikan bait Allah bukan terkait dengan boleh atau tidak boleh, tetapi terkait dengan fokus ibadah yang tidak lagi kepada Allah, tetapi pada ritual yang ada. Orang sibuk dengan mempersiapkan ritual yang harus dilakukan, tetapi mengabaikan ibadah kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari tindakan Yesus di pelataran bait Allah ini, setidaknya kita bisa belajar dua hal tentang cinta akan rumah Allah. Pertama, cinta akan rumah Allah menuntut prioritas. Ketika kita memiliki cinta akan Tuhan, cinta akan rumah Tuhan, maka kita akan memiliki prioritas yang benar, yang akan membawa kita pada tindakan yang benar. Orang yang memiliki cinta akan rumah Tuhan, sudah pasti akan mengutamakan Tuhan dan menjadikan ibadah sebagai sebuah prioritas. Dan yang kedua, cinta akan rumah Allah memerlukan pengorbanan. Pengorbanan adalah bukti dari cinta. Seperti pasangan yang sedang memadu kasih, maka sudah pasti untuk membuktikan cintanya, ia tidak akan takut untuk berkorban bagi pasangannya. Dalam pekerjaan Tuhan pun demikian. Kalau kita memang mencintai rumah Tuhan, maka kita akan memiliki kerelaan untuk berkorban bagi Tuhan melalui apa yang bisa kita lakukan bagi Dia. Cinta akan rumah Tuhan melahirkan semangat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan,
Pokok doa hari ini adalah kita berdoa untuk kota Salatiga agar keberadaannya tetap aman, tentram, dan damai. Demikian renungan suling kita pada hari ini. Kiranya menjadi berkat dan rema untuk hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.